Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Binuang, yang saya hormati para rekan Dewan Guru, serta staf dan adik-adik mahasiswa, dan anak-anakku sekalian yang senantiasa kami sayangi dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dan melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu upacara setiap hari Senin. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Dan baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini, Ibu sebagai pembina hanya mau menyampaikan amanat, mungkin tidak panjang kali lebar, hanya langsung pada intinya. Yang pertama, Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada pagi hari ini, yaitu kelas 9, kebetulan anak wali saya sendiri. Terima kasih karena sudah melaksanakan tugasnya dan berusaha menampilkan yang terbaik. Jadi saya harap untuk anak-anakku sekalian kelas 7 dan kelas 8, silakan diperhatikan penampilannya kelas kalian, mulai dari awal tadi sampai insya Allah sampai penutupan nanti. Apa yang baik, maka itu yang kalian ikuti. Dan apa yang kurang baik, tugas kalian adalah memperbaiki. Supaya pada saat kalian yang bertugas menjadi petugas upacara, kalian menampilkan yang terbaik dari kelas kalian sendiri. Seperti tadi, mungkin bendera-benderanya tadi agak sedikit lambat. Lagu sudah hampir selesai, masih benderanya belum sampai dengan sempurna. Jadi itu mohon diperhatikan, mohon untuk berlatih yang lebih baik lagi. Terus juga tadi pemimpinnya, setahu Ibu, pemimpin itu tidak ada penghormatan kalau dia melapor. Entahlah Ibu yang salah atau bagaimana. Nanti kita cari bersama-sama apakah Ibu yang keliru atau bagaimana ya. Terus yang kedua, yang Ibu sampaikan tentang kebersihan. Mungkin kalian akan bilang, kebersihan lagi. Setiap hari setiap hari kita selalu membersihkan. Bahkan Ibu Kepala Sekolah minggu lalu itu sebagai pembina upacara juga sudah menyampaikan tentang kebersihan. Tapi kenapa Ibu lagi dan lagi selalu memperingatkan tentang kebersihan ini? Karena Ibu perhatikan, begitu kalian masuk di wilayah sekolah, kalau tidak ada guru yang berjaga atau yang piket, atau mungkin gurunya lambat, kalian itu tidak memungut sampah. Ada sebagian, hampir semua siswa seperti itu. Ada yang tidak memungut sampah, langsung saja ke kelasnya, terus bahkan ada yang ke kantin. Padahal kalian tahu, di sekolah ini kalian sudah diatur. Kesiswaan sudah membagi wilayahnya masing-masing. Misal kelas 9. Kelas 9 itu bertanggung jawab membersihkan depan ruang guru dengan depan ruang kepala sekolah dengan daerah parkiran. Itu wilayah kalian untuk kalian bertanggung jawab untuk membersihkan. Begitu juga dengan kelas 81. Kelas 81 itu wilayah kalian itu di depan ruang musola. Kelas 82 di depan ruang perpustakaan, dan kelas 7 di depan ruang perpustakaan sampai dengan ruang pramuka itu. Tapi kenapa kalian lalai dari tanggung jawab kalian? Dan paling mirisnya lagi, ada anak-anak yang sengaja datang terlambat
nanti bunyi bel baru masuk. Karena kenapa? Mungkin menghindari pungut sampah. Dan ada juga beberapa siswa yang dekat rumahnya dari sekolah sengaja juga terlambat. Nanti bunyi bel baru datang. Jadi mohon kesadaran kalian. Siapa yang mau bertanggung jawab kebersihan di sekolah kita kalau bukan kita semua yang berada di sekolah ini. Terus yang kedua, tentang pakaian juga, Ibu perhatikan. Mungkin bukan hanya sekolah kita yang punya aturan, semua sekolah yang ada itu mempunyai aturan. Misalnya dalam berpakaian, hari Senin dengan Selasa itu pakaiannya itu sudah diatur menggunakan putih biru. Rabu dan Kamis itu menggunakan batik, dan hari Jumat dengan Sabtu itu menggunakan pramuka. Walaupun Ibu tahu di hari Jumat itu kita itu di sini di SMP Binuang sebelum pembelajaran dimulai, kita di sini ada program kita yaitu senam atau olahraga. Jadi sebaiknya setelah olahraga sebelum pembelajaran dimulai, kalian ganti pakaian kalian. Seperti juga di hari Sabtu. Di Sabtu itu sekolah kita juga punya program yaitu tentang hari Sabtu. Saya sadar. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, kita dulu sholat berjamaah bersama. Setelah itu tadarus, zikir bersama. Setelah itu sebaiknya sebelum kalian masuk kelas harus mengganti pakaian dulu. Harus menggunakan baju pramuka. Jangan menggunakan pakaian baju kokonya itu dipakai masuk. Terus kadang juga itu kebanyakan dari laki-laki bajunya itu kurang rapi, tidak disisipkan. Padahal di dalam kelas itu sudah proses pembelajaran berlangsung, tapi penampilan kalian masih acak-acakan, bajunya masih di luar. Padahal itu kalian gagal kalau itu penampilan kalian rapi, baju disisipkan ke dalam di dalam celananya, terus menggunakan ikat pinggang. Rambut kalian pendek, penampilan kalian itu menarik, gagah. Kalau seperti itu tadi, berpenampilan rapi. Jadi minta tolong. Ada juga terkadang ibu yang mengajar, kadang juga itu ada siswa anak-anak, kalau setelah jam olahraga, dia masih menggunakan pakaian olahraganya. Jadi minta tolong diganti itu. Terus yang kedua tentang tingkah laku kalian di dalam kelas. Ini juga sangat miris karena kenapa? Ibu bilang pada saat proses pembelajaran berlangsung, pada saat guru, bapak, ibu guru kalian menjelaskan di depan papan tulis, yang kalian lakukan di belakang itu masih banyak siswa yang bermain, masih banyak siswa yang bergosip cerita kanan kiri, masih ada siswa yang suka mengganggu teman-temannya. Padahal tanpa kalian sadari itu menunjukkan bahwa kalian itu kurang sopan santunnya, kurang rasa menghargainya kepada guru kalian. Bayangkan kalau kita tukaran posisi, kalian ada masalah, datang menghadap ke gurunya, ibu bapak ada masalahku seperti ini, ibu bapak ada nuku seperti ini, tapi guru kalian itu acuh tak acuh, asik cerita, asik bermain HP. Kira-kira kalian jengkel atau tidak? Yakin dan percaya kalian pasti jengkel. Kenapa ini bu guruku datang di menghadap ada masalah tak? Asik dia dengan dunianya sendiri, asik dia dengan main HP, tidak pedulikan. Oh, pasti kalian akan kecewa. Begitupun dengan kami sebagai guru. Kami tidak minta apa-apa, cukup pada saat kami di kelas, pada saat kami menjelaskan, kalian perhatikan. Karena kalian memperhatikan saja pembelajaran kalian belum tentu masuk di otak, apalagi tidak. Disuruh kerja tugas, masih seperti yang tadi.
main ribut kanan kiri. Nanti gurunya berkunjung ke mejanya pura-pura kerja tugas. Padahal itu tidak kerja tugas. Jadi sampai kapan kalian akan seperti ini? Kami nak guru tak tidak pernah meminta apapun dari kalian. Tidak pernah diminta wanta, anak bayar kak, gara-gara ku ajar ki. Tidak. Kami guru kalian tidak pernah meminta sesuatu, cuma minta tolong. Hargai kami. Perhatikan pada saat kami mengajar. Kalau memang kalian tidak mau menghargai guru kalian, oke. Satu saja. Ingat orang tua kalian di rumah. Kalian sadar tidak? Orang tua kalian bekerja keras, bahkan ada yang sampai pergi merantau. Gara-gara apa? Gara-gara untuk mencari nafkah. Gara-gara untuk dapat sekolahkan ki. Supaya bisa ki sekolah. Supaya bisa ki lebih baik daripada mereka. Tapi apa balasan kalian? Ada tidak balasan kalian? Orang tua tak itu hanya mau lihat lebih baik daripada mereka. Makanya disekolahkan. Coba bayangkan itu. Kalian tidak kasihan tidak lihat itu bapaknya. Malam-malam ada di lautan yang orang tuanya sebagai nelayan. Sampai pagi subuh baru pulang ke rumah. Tiba-tiba di lautan itu kencang angin, hujan. Kalian tidak pikir itu nasibnya ayah kalian. Ada juga yang orang tuanya mungkin yang pergi merantau tidak bisa kumpul dengan kalian. Gara-gara apa? Gara-gara mencari nafkah. Supaya kalian, kehidupan kalian lebih layak. Makanya ke orang tua kalian menyekolahkan kalian. Jadi sadar sedikit nak, rubah itu tingkah laku tak. Kalau tidak mau dihargai guru tak, orang tua tak, kita ingat. Berusaha dibalas itu kebaikannya orang tua tak. Kalau berhasil kena, mudah-mudahan 7 sampai 10 tahun ke depan kami guru-guru tak mendengar kabar kalian bahwa kalian berhasil. Kami guru-guru tak tidak pernah mengharapkan sesuatu, tidak pernah membalaskan, tidak pernah mengharapkan imbalan. Tapi kami orang yang paling pertama bangga dan bahagia apabila peserta didik kami berhasil. Contohnya, yang ada kelas kalian yang ada di Bajoy, mungkin orang Bajoy tahu, itu Ilham. Angkatan pertama SMP Negeri Binuang. Mamanya itu pada waktu itu orang tuanya orang tuanya sudah bercerai. Mamanya kerjanya mamanya pada waktu itu anak sekolah. Kerjanya pergi di sungai di bawah sini mengumpulkan kerikil, pasir. Bayangkan seorang ibu mengumpulkan kerikil. Pada waktu itu saya bertanya sama ibunya, "Ibu, mohon maaf, kira-kira kalau satu truk itu pasir berapa harganya?" Apa dia bilang? 60.000 ibu. Bayangkan 60.000 dikumpulkan satu mobil truk itu harganya itu pasir. Dan saya pernah jalan sama si anak ini, anaknya si Ilham ini jalan sampai ke sana. Kalau pulang sekolah ibu jalan kaki, ibu sempat bercerita, "Nah, kira-kira nanti kalau tamat di SMP, apakah kamu akan lanjut?" Apa jawabannya? "Mau sekali tak lanjut ibu, tapi tidak ada yang carikan ke nafkah. Mamaku itu kerjanya hanya apa? Hanya mengumpulkan pasir di pinggir sungai. Bapakku saya tidak tahu, dari kecil saya ditinggalkan. Jadi apa kita kerja nak?" Jadi apa dia bilang? "Kalau untuk sementara ini bu, kalau saya pulang sekolah, saya itu pergi cari apa itu nama bahasa daerahnya kerang, sumpah, supaya bisa dikumpulkan, bisa dijual, dipakai menabung untuk sekolahnya." Dan lihat sekarang anak itu dia sudah lulus jadi tentara.
Dia sudah lulus jadi tentara. Jadi ibu juga mau mendengar kabar kalian seperti itu. Berapa tahun kemudian kalian datang, ibu lulus Pak jadi seperti ini. Jadi tolonglah anak-anak sekalian, didengar apa yang ibu sampaikan. Berubah sedikit nak, terutama ini kelas 9. Kalian itu kurang lebih hanya tinggal 2 bulan di sekolah. Kehadiran tak perbaiki. Tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, tolong dikerjakan, tolong dilengkapi kalau masih ada yang kurang. Karena insya Allah minggu kedua atau minggu ketiga Maret ini kita akan UTS atau penilaian tengah semester. Supaya ijazah kalian bisa kalian pakai mendaftar di sekolah-sekolah unggulan seperti di SMA 1 mungkin. Di SMA 1 itu dilihat nilainya yang bagaimana, rata-ratanya bagaimana. Jadi sayang itu kalau ijazah kalian hanya jadi pembungkus kacang. Pembungkus kacang itu namanya kalau nilai itu di bawah rata-rata. Mungkin jadi apa? Jadi minta tolong nak kesadaran kalian. Tolong, sekali lagi minta tolong. Ibu berkata seperti ini bukan kebaikan ibu, tapi demi kebaikan kalian sendiri. Terus, mungkin ini upacara terakhir kita, karena insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Minggu depan itu kita sudah puasa, jadi ibu secara pribadi dan mewakili teman guru ingin menyampaikan selamat berpuasa dan mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mungkin di hati kalian akan membekas, masih ada mungkin rasa jengkel, karena kadang kami guru sebagai manusia biasa, kadang lepas kontrol, lepas kendali. Kadang kalau kalian mungkin melakukan kesalahan, kadang kami sebagai guru kadang menjewer telinga kalian. Dari itu ibu minta maaf dan mewakili teman-teman Bapak Ibu guru minta maaf atas kesalahan kami, tapi semua semata-mata demi kebaikan kalian. Mungkin demikianlah amanat yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalian harus merenungkan, mengingat, dan memperbaiki supaya kalian menjadi orang yang lebih baik lagi di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.